Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Green Zone. Krisis iklim global semakin mendesak. Pemerintah Indonesia secara aktif mempercepat pencapaian target net zero emission pada tahun 2060, bahkan lebih cepat dengan berbagai inisiatif strategis di berbagai sektor. Dalam forum COP30 di Belém, Brazil, Indonesia kembali menegaskan komitmen untuk mencapai net zero emission paling lambat tahun 2060, di mana pemerintah menargetkan pengurangan emisi sebesar 1,2 hingga 1,5 gigaton karbon dioksida ekuivalen pada 2035 sebagai langkah konkret untuk memperkuat sistem dekarbonisasi nasional. Indonesia juga memaparkan target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2030. Di sisi lain, di antara penyumbang emisi terbesar, sektor transportasi menjadi fokus utama dengan kontribusi sekitar 22% dari total emisi nasional. Pemerintah menilai upaya penurunan emisi tidak bisa dicapai tanpa transformasi signifikan di sektor ini, sehingga mandat dekarbonisasi telah diintegrasikan ke dalam RPJP, RPJM, serta rencana strategis Kementerian Teknis. Sebagai bagian dari percepatan dekarbonisasi, pemerintah mulai mengembangkan industri Sustainable Aviation Fuel atau SAF. Roadmap sub-industri SAF telah disusun dan penggunaan SAF pun ditargetkan mulai terimplementasi minimal 1% di sejumlah bandara pada 2027. Dan pemerintah juga sedang merampungkan peta jalan dekarbonisasi transportasi terintegrasi yang akan menjadi acuan target penurunan emisi, aksi mitigasi, hingga sistem monitoring nasional dengan penyelesaian ditargetkan pada Januari 2026. Ya pemirsa, semua komitmen besar Indonesia dalam mempercepat transisi energi mulai dari penurunan emisi, penguatan infrastruktur dasar, hingga percepatan ekosistem kendaraan listrik tentu membutuhkan fondasi pembangunan yang kuat dan terintegrasi. Di titik inilah peran infrastruktur hijau menjadi sangat krusial, bukan hanya untuk menjaga ketahanan energi dan lingkungan, namun juga untuk memastikan ekonomi nasional tetap tumbuh berkelanjutan. Dan untuk membahas lebih jauh bagaimana arah kebijakan, tantangan, dan percepatan pembangunannya, saat ini sudah hadir bersama kami Rahmat Kaimudin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Selamat pagi, Mas Rahmat. Pagi, Mas Rian. Iya, Mas Rahmat, mungkin bisa digambarkan, tadi kan ada berbagai target-target yang dihadirkan. Posisi Kementerian Koordinasi Koordinator ini kan juga mengelaborasi komunikasi dan regulasi ada antar kementerian-kementerian lain. Melihat apa yang sudah dilakukan dari awal dirampungkan rencana sampai sekarang, evaluasinya seperti apa? Apakah sudah mempom-pom target tersebut? Ya tentunya ya. Jadi mungkin saya mau cerita sedikit apa yang menjadi fokus utama pemerintah ya, terutama di masa kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ya. Jadi mungkin kalau kita simplifikasi, sering sekali tentunya kita mendengar hal-hal seperti pertumbuhan ekonomi 8%, swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air. Dan tentunya juga di Astacita ada keselarasan dengan lingkungan ya. Ini semua adalah constraint yang harus kita penuhi. Nah, kami di Kemenko Infra, infrastruktur itu kan penunjang pendukung ya. Betul. Bukanlah tujuan utama. Nah, mungkin dari sini tugas-tugas kami adalah memastikan pertumbuhan ekonomi tadi, kemudian juga swasembada pangan, energi, dan air itu mendapatkan infrastruktur yang memadai agar kita bisa tercapai. Kalau secara kontekstualnya, mungkin secara directnya, kita ada beberapa hal yang kita sedang kerjakan ya. Pertama, mungkin kalau kita cerita net zero, green, segala macam kan, dekarbonisasi, itu satu hal. Tapi kalau mau berkelanjutan, tentunya harus punya cukup makan ya. Iya. Cukup makan, cukup air, itu paling fundamental. Jadi swasembada pangan, swasembada air ini satu hal yang sangat menjadi perhatian pemerintah. Kami tentunya bekerja sama dengan kementerian yang lain. Saat ini mendorong ada satu tugas Inpres irigasi misalnya. Bagaimana irigasi-irigasi kita itu di daerah bisa nyampe ke sawah-sawah. Sehingga petani yang tadinya hanya bisa menanam 1 kali, kemudian bisa nanam 2 kali. Yang saat ini bisa nanam 2 kali, bisa nanam 2,5 sampai 3 kali dalam setahun ya, kira-kira seperti itu. Nah, hari ini dampaknya kita lihat sudah sekitar 500-600 ribu hektar sawah yang ibaratnya bisa ditanam lebih sejak adanya intervensi ini. Kalau dari swasembada energi,
Kalau kita lihat secara umum ada apa sih yang kita import gitu ya? Iya. Yang kita import itu memang kebanyakan adalah minyak petroleum ya. Petroleum itu digunakan paling banyak buat apa? Buat transport. Nah, jadi tentunya tadi kalau kita berkaitan dengan electric vehicle, ini juga saat ini berjalan. Kita bisa lihat di jalan-jalan nih hari ini sudah banyak sekali kendaraan listrik, banyak pabrikan dan sebagainya. Itu juga terus kita laksanakan, tapi fokusnya nanti ke depan tentunya untuk membangun infrastrukturnya. Karena petroleum banyak diimpor, tapi kalau feedstock listrik itu rata-rata domestik. Sinar mataharinya ada di Indonesia, airnya ada di Indonesia, bahkan fosilnya pun ada di Indonesia juga. Iya. Jadi kalau untuk listrik ini, kalau kita rubah dari petroleum base ke elektrik, itu kemungkinan akan memperkuat swasembada energi. Nah, yang air juga saat ini juga lagi sedang kita lihat lagi apa yang bisa kita intervensi membangun lebih banyak lagi spam dan juga coastal protection ya. Agar bisa mitigasi disparitas pemerataan air gitu ya. Ya, karena air ini adalah sumber daya. Kadang ada daerah yang banyak airnya, banyak sumber daya airnya, ada daerah juga yang masih belum. Jadi ini memang PR kita ya, harus kita lanjutkan lagi ke depan. Yang menjadi pertanyaan ini bagaimana sebenarnya peran dari infrastruktur dasar atau tadi fundamental yang tadi Pak Rahmat sampaikan. Karena kan orang berpikir mungkin hanya membahasnya infrastruktur di permukaan yang terlihat oleh mata. Sedangkan ini kan suatu hal pembahasan yang ini benar-benar mendompleng para pertumbuhan ekonomi kah gitu loh. Iya. Jadi mungkin kita coba dari yang satu-satu ya, framework arahan-arahan Pak Presiden. Kita yang paling mendasar salah satunya tadi swasembada pangan, Pak. Kalau kita cerita swasembada pangan, berarti satu, artinya kita mau mengurangi impor. Ya, kalau kita kurangin impor, kemudian kita berproduksi di dalam negeri, tentunya yang tadinya impor menjadi produksi dalam negeri. Petani kita juga barangnya dibeli, ya, berproduksi lebih banyak, barangnya dibeli. Itu tentunya meningkatkan ekonomi ya, economic growth gitu. Nah, tapi untuk supaya bisa hal-hal tersebut itu bisa tercapai, ada infrastruktur dasar yang harus dilakukan. Karena kalau ingin menanam padi di sawah, itu harus bisa aja sawah ada hujan, tapi bisa tanam cuma sekali setahun. Kalau ingin tanam lebih dari sekali, 2 kali, 3 kali, itu harus ada irigasinya. Nah, bagaimana membawa air tadi dari sumber-sumber air bisa sampai ke sawah, itu adalah pekerjaan infrastruktur dasar. Kemudian contoh lagi, misalnya sudah panen. Setelah panen, hasil panennya ini kan perlu dibawa nih ke pasar. Ya. Harus dibawa ke kota atau dibawa ke daerah lain dan sebagainya. Itu juga diperlukan konektivitas. Mulai dari sentra produksi yang ada di desa-desa menuju ke kota. Nah, ini kita juga ada impres jalan daerah gitu ya. Untuk lihat daerah mana nih yang perlu kita intervensi supaya konektivitasnya itu jadi lebih baik ya, karena kadang-kadang jalan-jalan di Indonesia itu kualitasnya ada yang bagus, ada yang nggak terlalu bagus, dan sepertinya daerah-daerah itu juga perlu dibantu secara fiskal untuk membuat itu. Itu mungkin contoh-contoh kecil ya. Kalau kita lihat dari sisi yang ibaratnya short term ya, bisa langsung cepat menghasilkan. Ada lagi juga yang dari sisi yang long term. Long term ya. Ya, misalnya kita cerita pembangunan manusia. Ya. Salah satu program Pak Presiden itu misalnya membuat sekolah rakyat. Sekolah rakyat tujuannya tentunya untuk membuat kesempatan kepada teman-teman kita yang kurang mampu untuk bisa bersekolah. Sekolahnya di asrama, dikasih makan, edukasi dan sebagainya ya. Jadi itu tentu butuh infrastruktur juga. Jadi teman-teman di Kementerian PU itu ikut bekerja sama dengan Kemensos yang membangun sekolahnya dan sebagainya. Saat ini udah ada 160-an lebih sekolah yang dibangun di seluruh Indonesia. Rencananya kalau nggak salah satu kabupaten at least punya satu sekolah rakyat itu. Dan udah ada sekitar 16 ribuan student yang hari ini belajar di sekolah rakyat yang dibuat.
Jadi memang tadi pengampunya mungkin ada Kementerian Teknis lain, tapi infrastruktur dasar itu membantu agar itu bisa dilaksanakan. Ini menarik, setelah pembahasan tadi pangan, saya ingin bergeser mengenai energi. Mungkin Pak Rama juga salah satu yang ahli di bidangnya melihat point of view seperti ini. Pak Menko sebelumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi nih insentif mobil listrik untuk 2026. Padahal kan ini menjadi salah satu pemancing supaya masyarakat pun juga beralih menggunakan kendaraan EV. Tanggapannya seperti apa? Walaupun memang yang teknisnya kan bukan dari Kemenko, tapi yang namanya regulasi, komunikasi, ini juga pasti ada pembahasannya. Seperti apa point of view-nya? Ya, mungkin saya coba memahami juga dari arahannya Pak Airlangga ya, Pak Menko Ekon, untuk menyampaikan bahwa tidak ada insentif. Tapi pada prinsipnya mungkin seperti ini, saya bisa jelaskan ekosistem dari sisi peraturan ya di EV. Jadi saya kebetulan sangat terlibat ya, dimulai dari akhir 2022 sampai selesai pemerintahnya Pak Jokowi. Waktu itu saya di Kemenko Marves. Mendorong EV ini adalah satu tugas saya. Jadi saya bisa mungkin cerita sedikit historisnya. Jadi sebelum kami masuk dan mendorong itu, ada sebenarnya dua peraturan yang sangat berpihak sebenarnya sama EV. Satu adalah undang-undang tentang perimbangan daerah gitu dan pusat, di mana di situ memberikan suatu perbedaan antara untuk electric vehicle dan yang lain. Jadi pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor itu by undang-undang, kalau dia menggunakan energi terbarukan, dalam hal ini EV termasuk, itu bisa dapat 0%. Ya, jadi kalau teman-teman yang saat ini khawatir nanti ke depan pajak kendaraan bermotor yang dibayar tiap tahun itu berubah, ya selama undang-undangnya belum berubah, peraturannya ada. Baik. Itu satu dulu ya. Nah, jadi itu satu yang tahunan. Nah, kemudian dari sisi pembelian nih. Nah, pembelian itu ada peraturan berdasarkan PP, kalau nggak salah PP 74 tahun 2021, yang membahas tentang pajak PPN barang mewah. Di mana dibagi di situ berdasarkan emisi-emisinya gitu ya. Kendaraan apakah dia EV, hybrid, combustion engine, cc-nya berapa, itu berapa sih pajak pertambahan nilai barang mewahnya, PPNBM-nya. Rata-rata mungkin ada yang sampai 15%, tapi kalau untuk BEV itu 0%, dengan tentunya syarat itu dibuat di dalam negeri. Ya, PPNBM dalam negeri. 0% kalau itu dalam memenuhi TKDN dalam negeri lah. Dan itu hari ini PP pasal-pasal itu berakhir sampai 10 tahun sejak itu dikeluarkan. Berarti sampai 2031. 2031. Ya, jadi itu dua peraturan yang ibaratnya memihak kepada EV ya. Baik. Saat ini. Nah, waktu kami ikut bersama-sama tentunya dengan semua kementerian teknis, memang ada dua jenis insentif baru yang diberikan, dan saya bisa berargu memang kalau ini dihentikan nggak apa-apa. Ya. Yang pertama adalah tahun 2023 kita mengeluarkan PPN ditanggung pemerintah. Baik. Sebesar 10% untuk yang TKDN-nya di atas 40%. 40%. Ya, 40% atau di atas. Jadi pajaknya yang harusnya 12% jadi 2%. Iya. Nah, ini saat ini sudah berlangsung tiap tahun diperpanjang. Jadi dasar hukumnya itu peraturan menteri diperpanjang diberikan 2023 sampai akhir. Terus diperpanjang 2024, kemudian diperpanjang lagi 2025. Nah ini kalau nggak diperpanjang memang peraturannya tiap tahun. Iya. Ya, tiap tahun. Itu satu. Nah yang kedua ada kita juga buat, dan ini memang program untuk mendorong investasi. Oke. Ya. Apa yang kita buat waktu itu, kita bilang tahun 2024 dan 2025 kita membuka ruang untuk impor kepada pabrikan-pabrikan yang berjanji untuk membuat kapasitas produksi di Indonesia.
program ini berakhir sampai 31 Desember 2025. Apa benefitnya? Benefitnya adalah bea masuk yang harusnya mereka bayar karena import, itu kita hapuskan. Kemudian PPNBM yang harusnya bayar 15%, ini juga ditanggung pemerintah. Baik. Jadi seakan-akan udah buatan dalam negeri. Tapi PPN-nya yang 12% tetap bayar. Kenapa kita buat begitu? Supaya beda ya, buatan dalam negeri sama yang import beda. Ada preferensi yang dalam negeri. Tapi memang program itu telah kita putuskan akan berakhir 31 Desember, akhir bulan ini. Jadi udah nggak boleh impor lagi. Nah, syaratnya apa? Mereka harus bikin pabrik. Atau bekerja sama dengan pabrikan dalam negeri. Dan mereka punya, harus menyerahkan bank guarantee sebesar nilai insentif yang mereka dapatkan. Jadi yang pertama, yang tadi yang saya bicarakan, yang impor ini, memang akan berakhir 31 Desember 2025. Jadi nggak masalah. Nggak usah diperpanjang. Nggak usah. Nah, yang kedua, apakah mau diberikan lagi 2026? Nah, pertanyaannya, menurut saya, yang disampaikan Pak Menko kan bahwa ini udah banyak nih, mobil-mobil udah banyak sekali. Mungkin, jadi sudah dianggap berkembang lah ya. Ya, tahun 2021, Mas, penjualan mobil listrik itu 2021 itu kira-kira 1000-an. Ya, enggak nyampe 500. 500-an. 500. 2022 10.000. Jadi pada saat kita mulai startnya insentif ini kita berikan itu 10.000. As of Oktober 2025 itu sudah 69.000. Jadi udah naik 7 kali lipat, dan di mana penjualan Oktober itu sekitar 13 ribuan. Jadi kalau bisa jadi tahun ini hampir 90. Jadi udah naik hampir udah naik 7, mungkin bisa sampai 10 kali. Ini jadi pertanyaan saya Pak Rahmat, sebelumnya kan tadi kita membahas itu adalah rangkaian dari infrastruktur dasar juga yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat dan juga di bidang Kementerian Koordinasinya. Terkait dengan integrasi sebetulnya. Integrasi dari proyek infrastruktur dasar dengan agenda transisi energi, ini seperti energi terbarukan, lalu juga hydrogen ekonomi, ini seperti apa Pak? Ya, nah kalau kita lihat transisi energi dulu ya. Transisi energi itu bisa saya bilang apa sih filosofinya? Filosofinya kita mengurangi penggunaan fosil. Nah, penggunaan fosil itu kita buat dua hal. Satu, kita buat untuk membangkitkan energi lain. Misalnya listrik lah. Satu pembangkitan listrik, satu penggunaan energi fosilnya sendiri. Misalnya untuk transportasi, untuk masak, dan sebagainya. Nah, apa peran infradasar di sini ya, dari kita ya? Pertama dari sisi pembangkitan listrik. Pembangkitan listrik itu kalau mau yang renewable atau green, kan dari apa? Dari matahari. Matahari udah given, mungkin kita perlu tata ruangnya. Yang mana yang cocok, apakah dia produktif apa enggak lahannya. Kalau produktif mungkin dipakai buat nanam gitu kan. Kalau nggak produktif mungkin bisa pakai buat nampung matahari gitu. Tapi ada juga yang sangat fundamental, sebenarnya kita punya infrastruktur air, sumber daya air ya. Waduk, danau dan sebagainya. Itu bisa jadi tempat floating solar panel. Bisa jadi tempat untuk membangkitkan listrik tenaga air, ya, bendungan dan sebagainya. Itu bisa satu yang kita dukung. Nah, dari sisi lain penggunaan tadi ada ya kita bikin jalannya ya, sebenarnya jalan, kita bikin charging stationnya. Kita juga perlu buat misalnya public transport ya, public transport bis yang tadinya orang naik kendaraan pribadi jadi naik bis. Kalau bisa bisnya listrik. Bis listrik ya. Kalau kita naik kereta KRL itu kan juga elektrifikasi sebenarnya. LRT saat ini, MRT kita itu listrik semua gitu kan. Kereta cepat dan sebagainya. Itu juga bagian-bagian sinergi kita dari infra. Nah, khusus untuk hydrogen ekonomi, memang hydrogen ini menarik ya. Tapi kata kunci hydrogen itu pertama adalah hydrogen itu saat ini diciptakan dari air yang kita elektrolisis. Air disetrum lah istilahnya ya. Untuk itu kita perlu banyak sekali listrik yang green, yang harganya murah. Karena kalau air itu dilistriki pasti ada energi yang hilang. Jadi ini ekosistem yang saat ini kita lihat dulu di luar negeri sana ada nggak sih yang mature. Hari ini yang ada EV yang lagi sudah mature ya. Ya, Pak Rahmat, ini menarik sekali, banyak hal yang sebetulnya ingin kita gali dan kita sampaikan. Namun sedikit banyak kita udah tahu
bagaimana arahnya, regulasinya, lalu juga pandangan-pandangan terhadap infrastruktur dasar yang bisa mendukung sustainability dan juga target dari net zero emission di 2060 nanti mendatang. Semoga bisa tercapai. Sekali lagi, itu dia tadi dialog kami bersama dengan Rahmat Kaimudin selaku Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, pemirsa. Dan informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi napas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Rian Antono, pamit undur diri dan sampai jumpa.